Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada saat kalian menonton video kita kali ini, dimana pada video ini kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita mulai saja langsung. Kita lihat apa itu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan merupakan daftar yang berisi seluruh saldo akun real. Jadi di neraca saldo itu hanya ada akun real saja. Yang mana itu yang masuk akun real? Yaitu harta, utang, dan modal. Jadi ini saja yang ada di neraca saldo. Dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Tujuan dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan yaitu untuk memastikan bahwa saldo buku besar telah seimbang. Jadi ini tujuan penyusunan neraca saldo itu untuk mengetahui apakah saldo-saldo yang dari buku besar telah seimbang sebelum kita melanjutkan ke pencatatan berikutnya. Karena kapan saldo-saldo akun buku besar yang ada di buku sebesar tidak seimbang, kita tidak bisa melanjutkan pencatatan ke periode berikutnya. Oke. Kemudian, pada neraca saldo setelah penutupan dapat dibuat dengan cara kita mengambil saldo perkiraan di buku besar. Jadi, data untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan itu diambil dari buku besar. Artinya saldo-saldo semua dikumpulkan, saldo-saldo yang ada di buku besar. Kemudian diurutkan berdasarkan harta, utang, dan modal. Jadi kita susun secara sistematis mulai dari harta. Harta ini terbagi lagi, kita cari dulu harta lancar, kemudian harta tetap. Jadi kita susun secara sistematis. Setelah habis harta, baru kita masukkan utang. Habis hutang, baru kita bisa masukkan modal. Jadi yang kita ambil di situ dalam menyusun neraca saldo itu adalah saldonya saja yang ada di buku besar. Saldo-saldo tadi ini dapat diambil dari kolom neraca di kertas kerja. Jadi bisa juga selain dari buku besar kita ambil saldonya, bisa juga diambil dari kertas kerja. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini bisa juga kita ambil dari kolom neraca di bagian kertas kerja. Jadi kalau misalnya kita bisa juga neraca saldo setelah penutupan ini, kalau misalnya kita tidak menyusun buku besar setelah penutupan, misalnya kita tidak menyusun buku besar setelah penutupannya, kita bisa ambil juga di kolom neraca di bagian kertas kerja. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu kalau ada dua cara untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, itu diambil dari buku besar setelah penutupan. Dan yang kedua bisa juga kalau kita tidak susun buku besar setelah penutupannya, bisa juga diambil dari neraca di bagian
kertas kerja. Jadi untuk mengambil atau menyusun neraca saldo setelah penutupan, itu datanya diambil dari yang pertama saldo-saldo setelah penutupan, saldo-saldo buku besar setelah penutupan. Kemudian yang kedua itu adalah bisa juga kalau misalnya kita tidak susun ini, bisa juga melalui datanya dilihat dari neraca di bagian kertas kerja. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Akun-akun apa saja itu yang terdapat di neraca saldo? Yang pertama itu adalah aktiva, yang kedua itu kewajiban, dan yang ketiga itu adalah modal. Jadi ini akun yang terdapat di neraca saldo, yaitu aktiva atau biasa juga dikenal dengan harta. Kemudian kewajiban, ini juga biasa kita kenal dengan utang. Kemudian modal. Kalau menyusun ini juga harus mulai dari harta lancar dulu kalau ada, kemudian kita pindah ke harta tetap. Setelah habis ini baru kita pindah ke kewajiban. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini adalah bentuk umum dari neraca saldo setelah penutupan. Jadi bentuk dari laporan neraca saldo setelah penutupan itu seperti ini. Nomor akun, kemudian keterangan ini bisa juga nama akun karena yang terisi di sini adalah nama akun. Jadi di sini nama akun bisa. Kemudian debit, kredit. Kemudian setelah itu kita jumlahkan antara nilai debit dan kredit. Datanya ini semua, data semua ini kita ambil dari, ada dua sumber tadi yang saya katakan, bisa dari saldo-saldo dari buku besar setelah penutupan, dan kalau misalnya kalian tidak menyusun saldo-saldo buku besar setelah penutupan, bisa juga diambil dari neraca, di kolom neraca di bagian kertas kerja ini. Kemudian kalau kita sudah pindahkan semua di kolom neraca di bagian kertas kerja, itu kita jumlahkan. Kalau misalnya tidak seimbang, karena jumlah debit dengan kredit itu harus seimbang. Kalau misalnya terjadi di neraca saldo tidak terjadi keseimbangan antara debit dan kredit, berarti kita akan periksa laporan keuangan sebelum neraca saldo setelah penutupan. Oke, sebelum saya akhiri video kita kali ini, saya akan tampilkan seperti biasa adalah kata-kata bijak untuk video ini adalah ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk memperbaiki hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.